Baik, ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi. Sebagian besar reaksi itu tidak berlangsung dalam satu tahap. Jadi kalau misalnya ada reaksi A ditambah B gitu ya, bisa saja dia menjadi E dan F. Bisa saja reaksi ini menjadi reaksi keseluruhan, dan dia berlangsung dari dua tahap. Yang pertama adalah A ditambah B menjadi C dan D, kemudian C tambah D menjadi E plus F. Nah, ini tahap kedua. Jadi sebagian besar reaksi tidak berlangsung dalam satu tahap, tetapi berlangsung dalam beberapa tahap. Hanya saja tahapan reaksi jarang ditulis, atau hanya dituliskan reaksi keseluruhan saja. Di bahasan sebelumnya, kita di sini menentukan hukum laju suatu reaksi keseluruhan dari order yang kita cari, kan? Nah, tujuan untuk mekanisme reaksi ini adalah mengusulkan mekanisme reaksi yang sesuai dengan hukum laju reaksi keseluruhan yang diminta. Saya ulangi, jadi tujuan ini mengusulkan mekanisme yang sesuai dengan hukum laju reaksi keseluruhan. Bisa saja mekanisme reaksinya bukan ini. Bisa saja mekanisme reaksinya yang dihasilkan malah A ditambah B jadi C, kemudian C plus D gitu ya, jadi E plus F, atau plus D, terus ini plus E. Bisa saja kemudian ini jadi C plus D, N terus jadi F. Bisa saja reaksi kedua. Jadi apakah akan sama dengan hujung reaksi keseluruhan? Nah, ini yang dicari kecocokannya. Karena hukum laju dari suatu reaksi itu kan, kalau order kita sudah tahu, itu didapatkan dari data eksperimen. Nah, kalau hubungannya dengan mekanisme reaksi, kita mengusulkan apakah mekanisme ini atau mekanisme ini yang sesuai dengan hukum laju yang diminta dari reaksi keseluruhan. Pak, mekanismenya bisa hanya dua, bisa lebih dari satu, bisa. Jadi mana yang akan diterima yang sesuai dengan hukum laju reaksi keseluruhan yang diminta. Nah, itu yang kita akan cari di bahasan mekanisme reaksi. Dari pengusulan mekanisme reaksi, mau satu tahap, mau 3 tahap, mau 4 tahap, mekanisme reaksi yang diusulkan, selama dia memberikan hukum laju yang sama dengan reaksi keseluruhan atau mirip, ya itu bisa diusulkan sebagai mekanisme reaksinya. Karena kan bisa saja yang kita lihat adalah hasil dari reaksi keseluruhan saja, tapi mekanisme reaksinya kita tidak tahu. Oleh karena itu, peneliti dahulu, selain dia mendapatkan data secara eksperimen untuk menentukan hukum laju, dia juga mengusulkan mekanisme reaksi yang terjadi. Nah, mekanisme reaksi adalah tahapan dari sebuah reaksi kimia. Tahapan reaksi kimia, tahapan itu kita sebut sebagai reaksi elementer. Ini nomor bawah. Reaksi elementer
itu adalah reaksi yang membentuk reaksi keseluruhan nantinya. Nah, reaksi elementer adalah reaksi yang tidak bisa dibagi lagi. Ini adalah reaksi yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi artinya memang dia tahap-tahap yang menjelaskan secara molekul. Menjelaskan tahap-tahap secara kemolekulan. Oke. Dan mekanisme reaksi dikatakan valid jika seluruh tahap sama dengan reaksi total dan dapat menerangkan hukum laju eksperimen yang tadi saya bilang. Jadi dari eksperimen hukum laju yang kita dapatkan, nah mekanisme reaksi yang diusulkan dan sebenarnya yang valid itu sesuai dengan reaksi totalnya atau reaksi keseluruhannya dan dapat menerangkan hukum laju eksperimen. Nah, tahap ini menggambarkan apa yang terjadi tingkat molekulnya tadi ya, reaksi elementer, dan di sini ada zat antara. Zat antara itu tidak boleh jadi penentu laju. Kamu tahu zat antara kan ya? Zat antara itu apa? Zat antara itu tadi dari reaksi dia dihasilkan dalam satu tahap, kemudian direaksikan kembali. Ini satu tahap, ini tahap kedua kan, reaksi keseluruhannya itu yang dicoret itu zat antara ya. A plus B menjadi E plus F. Nah, C dan D ini adalah zat antara. Nah, kalau saya misalkan tambahkan I di sini, ya, I di sini. Nah, I ini diproduksi lagi di akhir, dan dia ikut di sini. Ya, dan di akhir. Nah, I di sini sebagai katalis. Ya, bedakan. Katalis itu apa? Dia bereaksi di awal atau ada dalam jalur katalisis. Dia ada di reaksi, tapi dihasilkan lagi di produk. Seperti itu. Karena tujuannya hanya menurunkan energi aktivasi, kemudian mempercepat laju reaksi kan, makanya butuh katalis. Ini kalau C dan D disebut zat antara. Oke, jadi bisa pakai katalis, bisa juga mekanismenya tidak menggunakan katalis. Ya, kalau tidak katalis ini nggak ada. Cukup sampai sini reaksi akhir. Nah, dari tahap-tahap ini ada yang berjalan lambat, ada yang cepat. Ada juga yang sangat cepat. Ini menggambarkan bahwa laju pada tahap tersebut bisa lambat, cepat, atau sangat cepat. Nah, laju yang lambat itu laju yang sebenarnya sebagai penentu laju nanti dari tahap keseluruhan, dari tahap-tahap mekanismenya itu sebagai penentu laju. Penentu laju artinya ya kalau dia berjalan lambat, kemungkinan besar hukum lajunya akan sama dengan hukum laju reaksinya, reaksi keseluruhan. Ya, jadi dan di dalam penentu laju tidak boleh ada zat antara.
Nah, contoh misalnya ya, di sini ada untuk reaksi pertama hukum lajunya adalah P. Ini misalnya tahapan laju pertama, laju kedua, kan satu reaksi menggambarkan satu tahapan laju untuk berbagai eksperimen tetap kan sama kan ya, ya karena kan konsentrasi reaksinya aja yang dirubah-rubah kan? Dan lajunya akan beda-beda, tapi K-nya kan tetap. Jadi satu reaksi pasti tetapan lajunya satu, kecuali temperaturnya dirubah. Maka mereka-nya juga akan berubah kan ya, mempengaruhi tetapan laju. Oke, lanjut ke mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi untuk hukum laju untuk tahap 1 seperti ini kan. 1 A kali B. Nah, kalau di tahap reaksi, jika dia koefisiennya 2, kan karena di sini membahasnya terjadi pada tingkat molekuler. Jadi jumlah koefisien atau jumlah mol dari setiap spesies yang ada di reaksi itu sama dengan ordernya di hukum laju. Ini hanya untuk di tahap reaksi elementer ya. Jadi kalau misalnya 2A tambah B, ini akan jadi ordernya 2, ini. Jadi koefisien ini sama dengan ordernya. Itu hanya untuk di tahap elementer, karena yang kita bahas ini tingkat molekuler. Tapi kalau di reaksi keseluruhan, ya hukum lajunya seperti ini, tapi ordernya kita tidak tahu. Ordernya di sini harus sesuai eksperimen. Nah, hukum laju yang kedua, tahap kedua adalah K2 C. Nah, kalau kita lihat di sini, mana yang mirip dengan hukum laju reaksi keseluruhan adalah tahap 1. Yang dia mirip. Walaupun order yang diusulkan dia 2 dan 1, ya tidak masalah, karena itu harus dicari dari data eksperimen. Namun reaksi yang sesuai dengan hukum lajunya sama, sehingga saya bisa bilang ini berjalan lambat dan ini bisa berjalan. Nah, ya, jadi molekularnya, misalnya 2C ini pasti nanti ordernya juga 2, jadi sesuai dengan jumlah mol itu. Jadi tahap yang lambat sebagai penentu laju yang akan mirip dengan hukum laju reaksi keseluruhan. Nah, kalau misalnya yang lambat adalah ini, kalau di soal ini cepat. Nah, ini kan semua zat antara, maka ini harus dirubah ke C dan D ini harus dirubah. Ini harus keseimbangan berarti ya. Nah, ini harus dirubah menjadi A dan B, disubstitusi. C-nya dirubah, D-nya juga dirubah, nanti akan menjadi suatu hukum laju yang baru, jadi suatu substitusi. Jadi harus dirubah dari yang sebelumnya. Maksudnya Pak, nih misalnya gini. Nih misalnya reaksi ini kan. Yang lambat adalah ini kan. Ini nggak ada ya. Lambat adalah ini. V sama dengan K3 C dan B. Ini adalah, ini saya anggap V3 ya, V2 ya, sorry. Ini V1.
Nah di sini karena dia kesetimbangan, saya bisa bilang juga V-1. Kenapa? Loh kan kalau kesetimbangan laju ke produk sama dengan laju ke reaktan kan. Nah sekarang kalau laju ke reaktan kan proyeksinya berarti C dan D kan. Berarti saya bilang K-1 C dan D. Nah laju membentuk reaktan sama dengan laju produk kan. Jadi saya bisa bilang, ini saya hapus lagi, V1 sama dengan V-1. Oke. Nah, jadi di sini jadinya K1 A B, kemudian K-1 C D. Nah CD-nya ini kita bisa substitusikan seperti ini. Ya, benar kan? K1 per K-1 kali A kali B. Nah masukkan ini ke persamaan hukum laju yang sebagai penentu laju tadi, sehingga kita akan dapat V sama dengan K2 kali K1 per kali A kali B. Nah ini jadi hukum laju kalau misalnya tahap keduanya jadi lambat dan dia ada zat antara. Jadi zat antaranya harus disubstitusi dari hukum laju pertama. Nanti kita dapat hukum laju yang baru. Dan ini mirip dengan hukum laju yang keseluruhan. Nah K-nya ini adalah K, namanya kita sebut K observasi. Jadi tetapan laju yang diobservasinya seperti ini. Ini suatu K yang baru nanti secara kemolekularnya, ya seperti itu. Jadi kalau mau dia dia lambat dan dia ada zat antara sebagai penentu lajunya, jadi patokannya kita akan pakai hukum laju dari penentu laju memang. Cuman kalau dia zat antara dia harus dirubah menjadi dari reaksi yang sebelumnya. Nah setelah lambat itu tidak usah diperhitungkan. Karena setelah lambat itu biasanya sebagai efek samping dari suatu reaksi. Jadi kalau dia penentu lajunya sudah keluar duluan, maka yang di bawah-bawah lambat itu tidak usah diperhitungkan. Tapi jarang sekali. Biasanya ada reaksi yang berlangsung cepat dulu, baru reaksi lambat. Gitu. Jadi bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Namun setelah lambat biasanya tidak diperhitungkan hukum lajunya untuk mendapatkan hukum laju keseluruhan. Kalau sebelum lambat itu diperhitungkan. Ya. Jadi sebelum, apalagi kalau ada zat antara ya, makanya sebelum yang lambat reaksi yang sebelum yang lambat diperhitungkan. Sebelum lambat, tahap reaksi sebelumnya diperhitungkan. Tapi kalau setelah lambat, tahap reaksi sebelumnya, tahap reaksi sesudahnya diabaikan dalam penentuan hukum laju. Seperti itu.
Ya. Oke, sudah hapus. Ini mekanisme reaksi, intinya adalah kita mau memprediksi hukum lajunya apakah sama dengan hukum laju eksperimen dari mekanisme reaksi atau tahapan reaksi yang kita usul. Ya, jadi tahapan yang paling lambat adalah tahapan penentu laju. Kemudian mekanisme reaksi harus sesuai dengan stoikiometri reaksi keseluruhan. Jadi tadi kalau dia 2 mol berarti ordernya 2. Jadi sesuai dengan ordernya. Dan hukum lajunya diperoleh dari stoikiometri reaksi keseluruhan, dan hukum laju yang diperoleh kalau stoikiometri keseluruhannya harus sesuai dari hukum laju yang didapatkan dari eksperimen. Nah, reaksi elementer dikarakterisasi dengan molekularitasnya. Jadi kalau misalnya dia bisa unimolekul, hukum lajunya jadi V sama dengan K kali A. Kalau bimolekul, dia lebih dari 1 molekul. Nah, ini hukum lajunya, kalau yang ini V sama dengan K kali A pangkat 2. Kalau ini V sama dengan K kali A kali B, seperti itu. Dalam merancang mekanisme reaksi, molekulernya ini hanya dibatasi hingga bimolekul. Untuk termolekul yang melibatkan tumbukan 3 spesies secara simultan jarang digunakan. Jadi tahap elementer itu dilihat dari kemolekulannya dia bertumbukan. Karena peluangnya sangat kecil kalau dia termolekul. Khusus untuk tahap elementer, order pada hukum laju mengikuti koefisien reaksi. Ini yang tadi saya bilang, hukum laju mengikuti koefisien reaksi. A kuadrat, AB, gitu ya. Jadi contohnya, reaksi molekul jarang sekali terjadi karena peluang ketumbukannya sangat kecil. Pengaruh juga orientasi tumbukannya. Nah, contoh di sini hukum laju pada reaksi antara NO2 dan CO untuk membentuk NaCO didapatkan secara eksperimen adalah hukum lajunya seperti ini dari reaksi tersebut. Reaksi melibatkan 2 tahap. Nah, di sini mana yang sebagai zat antara yang mana? NO3 kan? Ini zat antara. Benar ya? Dan NO2 sebagai zat antara. Jadi direaksikan bukan NO2, NO3. Ini pengertiannya apa? Dihasilkan kembali, kemudian dipakai lagi kan. Nah, zat antaranya adalah NO3. Cuman NO2 di sini sebagai katalis. Jadi sebenarnya katalis bisa ditulis, bisa juga tidak, gitu ya. Dan bisa masuk dalam hukum laju. Jadi sebenarnya kalau NO2-nya masuk kan di sini jadi NO2 kuadrat kan. Ya. Tapi karena dia katalis, dia bisa ditulis seperti ini. Ya, jadi NO2 ini sebagai katalis direaksikan, kemudian dihasilkan kembali. Ya, apa yang kamu bisa simpulkan pada tahap 1 dan 2? Kemungkinan tahap 1 itu berjalan lambat karena mirip dengan hukum laju yang diminta. Jadi tahap 1 bisa jadi lebih lambat, ini jadi cepat. Karena ini hukum lajunya kan VK NO kuadrat, NO2 kuadrat. Ini V sama dengan KNO3 sama C.
Jadi yang mirip dari kedua tahap ini adalah tahap 1, sehingga dia berjalan lambat, ini berjalan. Nah, tahap penentu laju merupakan tahap elementer yang dengan laju yang paling lambat. Ya, dengan tahap penentu laju menjadi penentu hukum laju reaksi keseluruhan. Nah, tahap 1 di sini memiliki hukum laju yang sama dengan hukum laju eksperimen. Dengan demikian, tahap 1 merupakan tahap penentu laju atau tahap paling lambat. Sama dengan ini, jika ada suatu reaksi seperti ini, ya, hukum lajunya K kali H2 kali ICL. Mekanisme reaksi yang diusulkan, hukum lajunya masing-masing ini, untuk dari reaksi total sampai reaksi totalnya. Nah, sekarang saya tanya mana sebagai zat antara. Zat antara adalah HI. HI sebagai zat antara. Ada katalis tidak? Nah, mana yang sesuai hukum laju reaksi keseluruhan? Yang pertama ya, ini bukan. Seperti itu. Jadi yang lambat adalah yang mirip dengan hukum laju reaksi keseluruhan. Nah, lambat dan cepat ini ya reaksinya berjalan cepat atau berjalan lambat kan ya. Mana energi aktivasi yang tinggi, yang paling besar? Pasti ini. Energi aktivasinya akan besar. Energi aktivasinya akan kecil. Nah, kalau ada delta H-nya, jalan eksoterm misalnya, yang kan kayak kalau saya curiganya reaksi eksoterm, kenapa? Karena membentuk nyawa baru. Kalau kita buat reaksinya, jalannya reaksi terhadap energi, ya memang ini tahap 1, tahap 2, tahap 1 lebih dominan ya. Lebih besar energi aktivasinya karena ini sebagai penentu laju. Ini dia berjalan seperti ini. Ya. Dan kalau dia pun kalau mungkin reaksi keseluruhannya jadinya seperti ini kalau reaksi keseluruhannya. Yang dia tidak ada 2 tahap. Kok jadi 2 tahap jadi seperti ini. Jadi kalau dia tidak ada mekanisme reaksi, dia akan seperti ini. Ya. Nah, kalau ada mekanisme reaksi, dia akan terbagi 2 seperti ini. Ya. Jadi kalau nanti diminta di soal mekanisme reaksinya untuk reaksi keseluruhan seperti apa ya, seperti ini. Kalau dengan mekanisme reaksi ya seperti ini. Ya. Ini bertahannya. Oke, zat antara dan katalis. Zat antara adalah atau intermediate adalah hasil reaksi sementara. Zat antara akan terbentuk pada tahap awal lalu bereaksi lagi pada tahap berikutnya. Katalis adalah bereaksi dengan reaksi. Oleh karena itu katalis akan muncul di dalam mekanisme reaksi. Katalis akan bereaksi pada tahap awal tetapi akan terbentuk kembali pada tahap berikutnya. Contoh ini reaksi dekomposisi peroksida. Kalau di praktikum nanti Anda melihat namanya gigi gajah ya, yang dimana H2O2 ada suatu dalam tahu gelas ukur besar itu ya. Sini ada H2O2, kemudian ada deterjen, kemudian biasanya tambah KI. Nah, nanti apa yang terjadi? Ini akan melumer.
busanya. Jadi awalnya larutannya di sini, kemudian pas ada deterjen. Nah, deterjen ini kan akan menangkap O2 ya. Nah, dengan adanya KI mempercepat banyaknya O2 terbentuk, sehingga buihnya itu akan melumet ke atas. Nah, kalau tidak ada katalis, tidak ada I minus, dia akan berjalan lambat. Paling gelembung-gelembungnya hanya sampai di sini. Tapi kalau ditambahkan KI semakin banyak, dengan deterjennya juga semakin banyak, dia akan melumet. Seperti itu. Nanti saya mungkin pada waktu di kuliah akan mencontohkan video ini. Oke. Nah, di sini reaksi totalnya adalah 2H2O2 tambah ini. Ini H2O O2. Ya. Ini liquid was liquid dan gas. Sorry, H2O2 nya aqueous ya, karena ada letak air. Oke, ini lambat, ini cepat. Nah, yang menjadi zat antara yang mana? Ini IO minus. Jadi hukum lajunya bagaimana? Minus kan. Nah, sedangkan ini hukum lajunya yang mirip dengan hukum laju reaksi keseluruhan adalah reaksi pertama. Tapi kalau mekanisme yang diusulkan di sini cepat, di sini lambat, ya berarti di sini ada zat antara kan? Zat antara yang ini ada keseimbangan. Zat antara harus dirubah dari reaksi sebelumnya. Ya. Oke, kita lihat contoh soal. Misalnya di sini ada NO tambah O2 dengan NO2. NO tambah O2 menghasilkan NO2. Reaksi keseluruhannya ini menghasilkan hukum lajunya seperti ini. Mekanisme reaksi yang diusulkan seperti ini. Sudah ada lambat dan cepatnya. Oh, sudah ada lambat dan cepatnya. Berarti ini adalah penentu laju. P sama dengan K2 kali N2O2 kali O2. Mari. Nah, ini zat antara. Ini harus dirubah dari reaksi sebelumnya. Kita lihat reaksi sebelumnya ada V1 H1NO plus ya, ada P-1 K-1 pengajunya N2O. Nah, Anda bisa cari N2O2 nya, substitusi N2O2 nya. Nah, kalau kita lihat kan tetapan kesetimbangan ini adalah K ini ada tetapan kesetimbangan, itu sama dengan perbandingan tetapan laju pembentuk reaktan dibagi tetapan laju pembentuk produk dibagi dengan tetapan laju pembentuk reaktan. Tetapan kesetimbangan kan seperti ini ya, produk bagi reaktan kan, konsentrasi produk bagi konsentrasi reaktan kan, seperti itu. Jadi Anda mau ganti K1 per K-1 jadi K besar juga nggak apa-apa. Ini zat antara, maka N2O2-nya harus dirubah, nanti dimasukin ke sini. Ya, jadi N2O2-nya bisa dapat seperti ini, kan? Atau K besar kali NO kuadrat.
kemudian Anda dapat seperti ini. Bisa saja saya tulisnya seperti ini, K2 kali tetapan kesetimbangan kali NO kuadrat NO2. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau penentu lajunya, saya ulangi lagi, ada zat antara, ada spesies zat antara sebagai hukum laju, itu harus dirubah dari reaksi sebelum. Oke. Nah, mekanisme dengan tahap pertama cepat sama tahap pertama lambat itu bisa dilihat misalnya ini seperti ini. Jadi misalnya ada reaksi ini, melajunya ini dari eksperimen. Nah, mekanisme yang pertama ini, yang kedua yang diusulkan ini. Pada mekanisme reaksi ini, reaksi elementer tahap 1 sudah memiliki hukum laju yang sama, ya kan, dengan eksperimen, sehingga dipilih sebagai tahap penentu laju. Tetapi mengapa mekanisme ini dianggap memiliki probabilitas rendah untuk terjadi? Ya, karena setiap reaksi ini harus ada pembentukannya dulu, harus ada zat antaranya dulu sebelum NO ini bereaksi dengan H2. Ya. Walaupun bisa terjadi, tapi biasanya ada zat antara yang seperti yang mekanisme 2. Zat antara yang membuat dia bisa bereaksi dulu dengan H2. Karena NO ini sejatinya tidak stabil. Jadi bisa saja dia terurai pada kondisi tertentu menjadi N2O2. Nah, pada mekanisme yang kedua ini tidak ada reaksi elementer yang memiliki hukum laju yang sama dengan eksperimen. Mengapa tahap 2 dipilih sebagai tahap penentu laju? Lambat. Kenapa ini yang lambat? Ini tidak ada sebagai eksperimen. Kok ini kan langsung dipilih nih. Oh, ini mirip. Nah, V sama dengan K NO 2. Udah sama kan? Ini kuadrat, ini H2. Udah sama kan? Mirip kan? Tapi kalau ini kita pilih yang lambat adalah ini karena dia berasal dari reaksi sebelumnya yang memang dia penyusun dari hukum laju reaksi keseluruhan. Ya. Dan tahap 2 ini dipilih sebagai tahap penentu laju karena N2O2 ini sebagai zat antara dari reaksi awal. Ini kok kita lihat di sini ya sama V2 sama dengan K N2O2 H2 kan. Ya. Nah, N2O2-nya bisa dijabarkan menjadi gimana? K1 per K-1 kali NO kuadrat. Aduh. Itu kan? Kita dapat V sama dengan K1 per K-1 K2 NO kuadrat H kuadrat. Jadi ini bisa terjadi mekanisme 1 atau mekanisme 2. Mana yang baik dilakukan, mana yang baik dipilih? Kemungkinan besar yang kedua karena kemungkinan terjadinya sangat besar. Karena zat antara itu dalam tahap mekanisme reaksi itu seharusnya ada, seharusnya sebagai penengah untuk menghasilkan reaksi
untuk bereaksi dengan pereaksinya yang lain kemudian menghasilkan produk. Karena dengan adanya zat antara ini bisa menurunkan sedikit energi aktivasi dari segi tahap reaksinya kan, jadi terbelah dua kan. Ini kan cuma satu. Jadi energi aktivasinya juga akan tinggi untuk berlangsung dia bertumbukan. Jadi ini lebih bagus terurai sehingga molekulnya memiliki orientasi yang potensialnya lebih besar bereaksi dengan H2 sehingga bertumbukannya dia lebih secara molekulnya lebih mudah seperti itu. Jadi peluang untuk dia bereaksi bertumbukan dan memiliki energi aktivasi yang rendah adalah mekanisme yang kedua daripada mekanisme pertama. Oke, giliran Anda. Mekanisme reaksi yang diusulkan adalah ini cepat, ini lambat. Kalau kita lihat di sini, ini saya kasih K1, K-1, K2, dan K3. Ya, K3 sudah tidak usah dilihat karena sudah ada yang lambat sebelumnya, sehingga kita pakai yang hukum laju yang lambat dan hukum laju yang cepat saja, yang tahap 1, tahap 2 dan tahap 1 ya. 2 kali C kali B. Nah, C-nya ini dirubah dari yang cepat. Saya langsung ya. Jadi K1 per K-1, kemudian kali A kali B. Itu ya. Nah, ada substitusi ke sini. Nah, akan dapat hukum lajunya V sama dengan K2 kali K1 per K-1 kali A kali B kuadrat. Ini jadinya K observation. Ini hukum lajunya ini. Ya, walaupun kita harus validkan juga dari data eksperimen ya. Dan kalau dari hukum lajunya yang sudah mirip dengan ada spesies A dan B, cuman kan ini harus didapat dari eksperimen. Kalau ini sama dengan B-nya 2 dan ordernya dan A ordernya 1 ya, berarti mekanisme reaksi ini layak diusulkan dan valid. Based of the mechanism of the following reaction, predict the rate law for the overall reaction. Nah, kalau di sini hukum lajunya gimana? V sama dengan K kali A kali B 2. Nah ya. Nah, based of the mechanism of following, predict the rate law for the overall reaction. Ini sebenarnya manakah yang menjadi penentu laju? Ya udah ini penentu laju, hukum lajunya K A kuadrat A2 B4. Berarti berasal dari sini, kita merubah ke sini. Ini sebagai penentu laju. Bebannya yang C sebagai hukum laju dari mekanisme reaksi ini yang menjadi reaksi keseluruhan, penentu laju reaksi keseluruhan. Jadi memvalidasi mekanisme reaksi, kita harus lihat dulu apakah sama dengan reaksi total yang diminta. Ya. Setelah itu kita cek hukum lajunya. Cek hukum lajunya di tahap kedua dianggap sebagai tahap penentu laju. Spesies intermediate pada hukum laju dapat disubstitusi dengan memanfaatkan kesetimbangan pada tahap 1. Sehingga Anda dapat ini tadi ya, laju P1, laju membentuk produk sama dengan laju membentuk reaktan. Nah, di sini Anda dapat hukum lajunya akan sama dengan hukum laju eksperimen yang dihasilkan NO2 dan order 2 dan H2 order 1.
Nah kalau misalnya ordernya untuk dihukum laju yang tadi ya, hukum laju reaksi keseluruhan belum ada, ya saya tidak kita bisa mengusulkan yang mekanisme reaksi ini dengan ordernya 2, ini ordernya 1. Tapi kalau misalnya belum ada yang ini ordernya 2 atau ordernya 1, ya harus dari data eksperimen dapatnya ordernya. Ya kalau belum ada ya indikasinya akan ke sana. Tapi kita harus butuh data eksperimen. Tapi kalau sudah ada ordernya, ini 2, ini 1, dan maka mekanisme reaksi yang dihasilkan pun hukum lajunya harus sama dengan hasil eksperimen, sehingga kita bisa mengetahui bahwa mekanisme reaksi ini yang valid untuk hukum laju reaksi keseluruhan ini dari data eksperimen yang ada. Oke, coba Anda kerjakan ini. Nah, di sini malah zat antaranya ada 2 ya. Zat antaranya ini biasanya di soal ujian nih, CO dan Cl. Nah, hukum lajunya reaksi keseluruhannya kayak gimana? Reaksi totalnya satu Cl ya. Ini Cl-nya juga bisa hilang ya. Cl2 ditambah CO menghasilkan Cl2CO. Nah, jadi fosgen racun digunakan dalam perang dunia ini kalau ada reaksi antara Cl2 ditambah CO. Mekanisme reaksi yang diusulkan seperti ini. Reaksi keseluruhan sintesis fosgen seperti ini. Nah, hukum lajunya bagaimana? Kalau ini hukum lajunya V sama dengan K kali Cl2 kali CO kan. Nah, sekarang dari hukum laju ini misalnya saya bilang K1 min 1 K2 min 2 ini K3. Nah, kalau kita dari hukum lajunya ini V3 sama dengan K3 kali Cl CO kali Cl2. Nah, ini harus dirubah, ini zat antara. Nah, di sini ada 2 reaksi yang sebelumnya dalam keseimbangan. V1 sama dengan V-1, jadinya K1 kali Cl2 K-1 kali Cl kuadrat, itu kan. Nah, untuk cari Cl-nya dengan K1 per K-1 Cl2 ini pangkat setengah, ini juga pangkat setengah. Nah, di yang reaksi kedua V2 sama dengan V-2 itu di mana? Tadi itu ClCO nya ya, K2 kali Cl kemudian CO sama dengan K-2 Cl. Jadi dari reaksi pertama kemudian tuangkan ke reaksi kedua, gitu, untuk cari ClCO sama dengan
K2 per K-2 kali Cl dan Cl. Nah, Cl-nya kamu masukin ke sini. Dan ClCO-nya kamu masukin ke sini. Sehingga kamu akan dapat banyak ya. Ini semakin banyak, semakin zat antara semakin banyak, nilai K-ops-nya akan banyak juga. Jadi V sama dengan ya K3 kali K2 per K-2, benar ya, kali K1 per K-1, ini pangkat setengah ya, kemudian kali Cl2 pangkat setengah CO. Ini adalah K yang baru. Diprediksi ya dari mekanisme reaksi ini, Cl2 nya order setengah, CO nya order 1. Seperti itu. Nah, di sini ada namanya pendekatan yang lain. Tadi kan yang saya ajarkan sebelum-sebelumnya pendekatan kesetimbangan. Nah, sekarang adalah pendekatan lain, adalah pendekatan steady state. Ini soalnya sama dengan soal yang pendekatan kesetimbangan yang ini. Nah, ini. Nah, kalau di kesetimbangan kan seperti ini ya hasilnya ya. K-ops NO kuadrat kali O2 ya, jadi kita tulis dulu. Kalau pendekatan steady state-nya akan berbeda, kita tulis dulu yang eksperimen V sama dengan K-ops kali NO2 kuadrat O2 ya, ini dari eksperimen. Nah, pendekatan steady state itu dia tidak menggunakan pendekatan kesetimbangan seperti ini. Ya, kalau ini kan kita tahu sudah ini lambat, ini cepat, kemudian lambat sebagai penentu laju, spesi dari zat antara kita rubah, kan ya, dari persamaan dari tetapan kesetimbangan kali konsentrasi dari sini. Kita substitusi N2O2 nya ke sini sehingga dapat seperti ini kan. Nah, kalau steady state itu dia menjabarkan semua reaksi, jadi tidak ada kesetimbangan. Ini kan dia reaksi kesetimbangan kan, ini sebenarnya dua reaksi. Nah, itu dijabarkan masing-masing reaksi. Ya, dan hukum lajunya adalah DNO2. Kenapa DNO2 ini kan produk ya? Produknya adalah NO2 kan. Jadi kalau kita cari reaksi totalnya seperti apa? 2NO kali O2 menjadi 2NO2 kan. Nah, jadi hukum lajunya tidak ada lambat, tidak ada cepat juga. Kita ada lambat di sini. Ada lambat di sini, ada cepat kan. Yang kita mau tetap jadi penentu laju juga ya, dari O2 O2. Jadi penentu lajunya emang tadi mulai dari sini juga kan. Nah, penentu lajunya kan dari sini kan. O2 kali O2 kan. Sama. Penentu lajunya juga seperti ini. Cuman nah, kita jabarkan semua hukum laju yang ada zat antaranya. Seperti ini. DN2O2 sebelum lagi. Hukum laju yang mensyaratkan NO2
O2. Ini yang beda ya. Di hukum laju dari N2O2 ini dijabarkan semua dari yang awal, dari sini sama sini. Coba kita lihat dulu. Di K3 N2O2 ada di mana? Di reaktan kan? Kalau di reaktan berarti kalau dari K3 minus dong dari hukum lajunya. Kan ini produk. Kalau produk kemarin kan bertambah ya konsentrasinya terhadap waktu. Sehingga hukum lajunya adalah K kali konsentrasi reaktan pangkat order kali konsentrasi reaktan pangkat order kan. Nah, kalau yang ditanya adalah DN2O2 per dt pada reaksi 3, jadinya gimana? Minus. Kan reaktan dia. DN2O2 O2. Nah, sekarang N2O2 di reaksi kedua, jadi perhitungkan semua N2O2 ini dari semua reaksi. Kalau reaksi kedua ada di reaktan juga, berarti minus dari K2 N2O2. Jadi diakumulasikan semua hukum lajunya. Itu steady state semuanya. Dimana semuanya diakumulasikan sama dengan 0. Apa yang ini? Di produk kan? Berarti plus K1 selama dia berada di produk dan dia zat antara itu plus dan produk bertambah plus atau positif dari hukum lajunya. Kalau dia di reaktan dia negatif. K NO kuadrat sama dengan 0. Nah, ini menjadi satu keadaan hukum laju yang mencakup adanya spesies N2O2. Coba lihat, benar ya? Benar ya? Seperti ini. Nah, N2O2 ini nanti kita dapat berapa? Masukin ke sini. Ya kan kamu dapat tadi N2O2 seperti ini kan. Nah, N2O2 nya kamu dapat seperti ini. Nah, sekarang saat kamu masukkan ke hukum laju sebagai penentu laju tadi di reaksi ketiga, maka kamu dapat hukum laju seperti ini. Ini akan dapat K-ops baru. Nanti akan dapat K-ops NO kuadrat O kuadrat. Ya, jadi sama dengan kesetimbangan kan. Cuman K-nya ini akan berbeda dengan cara setimbangan. Ya tidak apa-apa karena observasi menggunakan pendekatan yang berbeda. Tapi hasilnya sama. K-ops-nya akan order NO-nya akan 2, order O2-nya 1. Seperti itu. Nah, kalau di steady state kita bisa asumsikan kalau misalnya K2-nya lebih kecil dari K3, dia bisa menghasilkan hukum lajunya seperti ini. Dan kalau K3-nya lebih kecil daripada K2, dia akan menghasilkan hukum lajunya seperti ini. Jadi kalau steady state itu dia memberikan kemungkinan dari kondisi nilai tetapan laju. Jadi kalau misalnya, karena kan dia memperhitungkan setiap reaksi kan, dan bagaimana jalannya reaksi hukum lajunya yang menggunakan zat antara, semuanya kan dikalkulasi di sini dari hukum lajunya. Nah, kalau di kesetimbangan kan sampai sini saja kita dapatkan. Ya, ini sampai sini juga kalau steady state. Tapi kalau steady state di sini kan dia bisa menjabarkan, oh mekanisme reaksi 1, oh mekanisme reaksi 2, mekanisme reaksi 3 dari hukum laju yang berpengaruhnya di sini. Bagaimana kondisinya kalau misalnya K2-nya lebih kecil dari K3? Oh, kemungkinan besar hukum lajunya seperti ini. Kan
tetapan laju kan beda-beda kan. Jadi kalau tetapan lajunya kondisinya lebih kecil dari K2-nya misalnya, tetapan laju reaksi tahap kedua lebih kecil dari tahap laju ketiga, bisa saja dari persamaan hukum lajunya tadi mendapatkan ini. Jadi bisa saja K2-nya diabaikan jadi K3 per O2 seperti ini. Jadi akan didapat K1 NO kuadrat. Nah, kalau K2-nya lebih besar daripada K3, tetapan laju yang dapatkan kan angka semua ini ya. Nanti kalau secara eksperimen hukum lajunya bisa didapatkan seperti ini ya. Dimana yang kemungkinan besar terjadi K2-nya harus lebih besar daripada K3 karena bisa saja karena masih sama dengan tetapan laju yang masih sama dengan persamaan hukum laju yang diminta. Jadi kemungkinan besar. Jadi kalau di sini kita bisa memprediksikan nilai K-nya gitu. Jadi yang diambil kemungkinan yang ini. Kalau misalnya K2-nya lebih besar dari K3. Jadi masih sama dengan eksperimen. Oke. Nah, tahap-tahap reaksi juga bisa sebagai reaksi berantai. Jadi misalnya ini adalah reaksi yang berasal dari pembakaran oksigen yang untuk menghasilkan roket suatu kali. Di sini ini tahap satunya, tahap 2-nya, tahap 3 bisa dibilang tahap inisiasi, propagasi dan terminasi. Nah, di sini inisiasinya adalah dari H2 dan O2 yang menghasilkan HO2. Nah, ini sebagai zat antara kan, HO radikal sama O2 radikal, jadi sebagai zat antara ya. Nah, saat dia menghasilkan ini, kemudian ini reaksinya kan ya. Kemudian ada terminasi dari O yang berhubungan dengan suatu logamnya jadi radikal unsur tertentu dan menghasilkan O2. Jadi reaksi keseluruhannya di sini akan menjadi 3H2 ini habis kan ya, tambah O2 menghasilkan 2H2O dan 2H radikal. Nah, di sini O2-nya akan tercerai-berai jadi ini reaksi berikutnya. Nah, jadi nanti reaksi berantai ini bisa sebagai mekanisme suatu reaksi. Oh, ini sudah ada. Ini contohnya unburnable carbon fluoride pathway juga bisa digunakan dari beberapa mekanisme reaksi. Contohnya ini biasanya yang ada dalam minyak ya, hidrokarbon minyak. Carbon fluoride pathway to NO2 yang bergabung dengan NO2. Kemudian ada yang lain, ini adalah pendekatan steady state. Ini saya tidak mau menjelaskan turunannya karena ini sebagai contoh saja. Ini biasanya steady state ada pendekatan yang dipakai untuk reaksi enzimatis. Ini enzim dengan substrat, enzim substrat sama enzim produk. Ya, sebenarnya mirip pendekatan steady state-nya, cuman saya tidak akan bahas karena tidak dipelajari lebih lanjut ya terkait penerapannya. Di sini kita ada karena ini banyak nanti di biokimia biasanya ya. Tapi ini salah satu cara penentuan. Nah, ini contoh soal pendekatan steady state. Coba Anda kerjakan ya. Seperti apa menggunakan steady state, hasilnya akan didapatkan seperti ini. Oke, itu saja.